Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita perlu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesempatan untuk bisa menikmati Ramadan pada tahun ini, yaitu pada tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mendapatkan kesempatan untuk berpuasa di hari pertama pada bulan Ramadan tahun ini. Itu artinya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan-permohonan kita di akhir tahun Ramadan tahun yang lalu, ketika kita berdoa, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk mendapatkan Ramadan tahun depan, ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban kemarin kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah untuk diajarkan, untuk diamalkan, dan juga dengan doa yang selalu kita sebutkan saat kita melaksanakan pujian sebelum salat, ya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana yassir lana umurana. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana. Ya Allah, berikan barakah kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban kami. Wabalikna Ramadana, dan sampaikanlah kami, berikan kesempatan kepada kami untuk sampai pada bulan Ramadan. Yassir lana umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami. Nah, ini doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita patut berbahagia para pemirsa. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah mendapatkan Ramadan tahun ini. Semoga kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah sepanjang Ramadan tahun ini hingga akhir Ramadan nanti dengan kualitas yang sesungguhnya dan mendapatkan gelar orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu para pemirsa, kita juga harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang agung, bulan yang mulia. Jumhur ulama sepakat mengatakan demikian, bahwa Ramadan merupakan bulan yang agung, bulan yang mulia. Karena di dalamnya kita mendapatkan rahmat, kita juga mendapatkan pengampunan, dan juga mendapatkan kebebasan dari api neraka. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang diberkahi. Di dalamnya ada ajaran untuk puasa. Di dalamnya ketika bulan Ramadan tiba, maka Allah akan membuka pintu surga dengan selebar-lebarnya. Allah akan menutup pintu jahim atau pintu neraka. Allah juga akan membelenggu setan-setan. Dan di dalamnya ada satu malam yang kemuliaannya adalah sama dengan 1000 bulan. Subhanallah. Ini adalah kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW tentang datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia, dan harus kita sambut dengan gembira pula. Di dalam hadis juga, meskipun ini merupakan hadis yang dhaif, namun bisa kita jadikan sebagai pemicu kita untuk semangat di dalam menyambut hadirnya bulan Ramadan ini. Yaitu sebuah hadis yang berbunyi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Meskipun ini adalah hadis dhaif para pemirsa, namun hadis ini bisa kita jadikan sebagai motivasi bagi kita umat Islam untuk senantiasa berbahagia, bersukacita dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, sebagaimana ketika kita bersukacita karena akan adanya tamu, seseorang yang kita sayangi dan kita cintai datang ke rumah,
lalu pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Rumah kita akan dibersihkan, kemudian penampilan kita juga pasti akan yang terbaik, kemudian suguhan-suguhan juga kita siapkan. Nah, begitu pula ketika kita menyambut bulan Ramadan ini, maka kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, baik lahir maupun batin, untuk menyambut bulan Ramadan ini. Nah, ada banyak sekali alasan kenapa kita harus berbahagia di dalam bulan Ramadan. Di antaranya disebutkan di dalam hadis tadi bahwasanya di dalam bulan Ramadan ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, apa sih keistimewaan dari ibadah puasa? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang di situ merupakan untuk Allah, ibadah yang dilaksanakan oleh seorang hamba semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena saat ibadah puasa tidak ada orang yang tahu ketika kita puasa, kecuali kita mengabarkannya ya. Ketika kita ibadah yang lainnya, misalkan ibadah zakat, sedekah, membaca Al-Quran, sholat. Ketika kita sholat, siapa yang melihat kita? Manusia bisa melihat kita. Ketika kita bersedekah kepada seseorang, maka orang tersebut akan melihat, dan manusia yang lain juga akan melihatnya, karena itu nampak, nyata, dohir ya. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah lainnya, misalkan membaca Al-Quran, orang lain juga akan melihat kita membaca Al-Quran. Namun ibadah puasa merupakan betul-betul ibadah yang merupakan interaksi seorang hamba kepada Allah, dengan Tuhannya, yang tidak akan ada orang yang tahu. Maka di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa kullu amali bani Adam lahu illa siyam illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi, bahwa setiap amal anak Adam itu adalah bagi mereka sendiri, bagi dia sendiri, kecuali puasa. Puasa itu bagi Allah ya. Fa innahu li, itu adalah untukku kata Allah, wa ana ajzibi bihi wa, dan saya akan memberikan balasan kepada ibadah tersebut. Jadi ini merupakan sebuah penekanan kepada kita tentang pentingnya ibadah puasa. Ibadah puasa yang ada di bulan suci ini merupakan sebuah ibadah yang memang itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan interaksi hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat istimewa. Wa ana ajzibi kata Allah ya. Dan aku akan memberikan balasan dengan ibadah tersebut ya. Allah sendiri akan balas ibadah puasa kita. Oleh karena itu, marilah di momentum Lebaran ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita dengan betul-betul berkualitas. Bahkan tidak hanya puasa ya, karena kita sudah menantikan Ramadan ini sejak setahun yang lalu, maka saatnya kita untuk memaksimalkan ibadah Ramadan kita tahun ini dengan maksimal, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Secara kualitas artinya apa? Berarti kita melaksanakan seluruh ibadah di dalam bulan Ramadan ini dengan betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Bukan kita melaksanakan puasa bukan karena sekedar ini hanya kewajiban atau sekedar untuk memberi contoh pada anak-anak kita, anak didik kita. Namun kita melaksanakan puasa memang karena betul-betul ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingin berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kepada betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena siapapun, bukan karena mengikuti tren, atau bukan karena tidak ada yang masak, tidak ada makanan dijual pada saat bulan Ramadan tiba, sulitnya mendapatkan makanan gitu, tapi memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan ibadah kita betul-betul mukhlishina lahuddin ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya, kecuali beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan hati kepada agama juga, untuk agama Allah. Jadi betul-betul
agama kita juga untuk Allah, betul-betul kita niatkan bahwa semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia yang lain. Jadi ketika kita berpuasa, melaksanakan ibadah tarawih, tadarus, dan ibadah lainnya, baik itu yang kelihatan manusia maupun yang tidak kelihatan manusia seperti berpuasa, marilah semata-mata kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita takut neraka, bukan karena kita ingin surga, tapi karena memang kita ingin mukhlishina lahuddin, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berpuasa atau beribadah Ramadan ini dengan meningkatkan secara kuantitas. Ya, kita tingkatkan kuantitasnya, jumlahnya juga. Tidak hanya kualitas, tapi juga kuantitas. Karena kualitasnya bagus, kuantitasnya jelek, sayang. Karena kita sudah diberi rezeki nih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati dan mendapatkan Ramadan tahun ini. Maka marilah kita jaga kuantitasnya juga, ibadah kita. Puasa jangan ada yang bolong, tadarus jangan ada yang bolong, bahkan kalau perlu kita menyebut, tiru para ulama-ulama zaman dulu ketika mereka berada pada bulan Ramadan. Mereka bahkan sehari-harinya dihabiskan untuk membaca Al-Quran, ya, berkali-kali, berpuluh-puluh kali khataman. Maka kita tiru itu secara kuantitas, ya. Tadarus kita, tarawih kita, sholat sunnah kita, apalagi sholat wajib, ya. Kemudian sedekah kita, marilah kita tingkatkan kuantitasnya, sehingga betul-betul kita bisa memaksimalkan kehadiran Ramadan tahun ini, rizki bertemu dengan Ramadan tahun ini dengan sebaik mungkin. Yang ketiga adalah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya kita untuk senantiasa melaksanakan introspeksi diri. Kita harus menjadi insan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ada 3 golongan manusia, yaitu yang pertama adalah manusia yang beruntung. Siapakah manusia yang beruntung? Yaitu manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Hari ini lebih baik dari sebelumnya, itu adalah manusia yang beruntung. Yang kedua adalah manusia yang merugi, yang mana hari ini dia sama dengan yang kemarin, sehingga tidak ada bedanya hari ini dengan kemarin. Padahal semakin banyak waktu yang terbuang, semakin banyak dana yang terbuang, semakin banyak pula kesempatan yang terbuang, tapi kita kualitasnya sama. Dan yang terakhir, yang golongan ketiga, ini adalah orang yang sejelek-jelek manusia, yaitu orang yang hari ini lebih jelek dari hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka, ya. Yaitu orang yang hari ini tidak bisa memanfaatkan waktu, tidak bisa memanfaatkan kesempatan, tidak bisa memanfaatkan diri biayanya yang sudah dihabiskan untuk menjalani berbagai macam pola kehidupan, namun dia ternyata lebih jelek dari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Marilah kita menjadi golongan orang yang pertama, yaitu orang yang beruntung. Hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin. Kita harus introspeksi juga. Bulan puasa atau bulan Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Jika kemarin kita sedekah 100.000, maka tahun ini kita harus meningkatkan diri lagi lebih dari 100.000. Jika kemarin kita hanya khatam 1 juz di dalam bulan Ramadan, maka tahun ini kita harus meningkatkan lagi. Jadi kita harus lebih baik dari tahun kemarin. Kita juga harus selalu meningkatkan kualitas diri kita, kualitas keimanan kita, hati kita, memanage hati kita untuk betul-betul melaksanakan semua ibadah, puasa, dan seluruh ibadah di bulan Ramadan ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tahun kemarin belum, maka tahun ini kita harus menata melaksanakan keseluruhan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'. Banyak sekali orang yang puasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain dari haus. Nah, oleh karena itu, marilah kita perbaiki puasa kita pada tahun ini, sehingga puasa kita lebih berkualitas. Jangan sekedar hanya menahan lapar dan dahaga, akan tapi kita juga meniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga menjauhi hal-hal yang
bisa mengurangi bahkan membatalkan pahala ibadah puasa kita, yaitu dengan tidak menyakiti orang lain, menjaga hati, menjaga lisan dan menjaga perbuatan untuk senantiasa baik ya, selalu positif thinking terhadap siapapun, tidak pernah menyakiti hati siapapun, sehingga kita termasuk nanti orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang muttaqin dengan puasa kita. Para hadirin, para pemirsa yang budiman, demikian yang bisa kita sampaikan. Marilah kita persiapkan bulan Ramadan tahun ini dengan persiapan lahir maupun batin untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan harus menjadi lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.